Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Hasan dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran duktus menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Selain itu juga, sistem endokrin merupakan sistem yang unik karena terdiri dari kelompok berbagai kelenjar atau jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Nah, adapun bagian-bagian dari sistem endokrin, yang pertama yaitu pineal. Pineal terletak di dekat pusat otak di antara dua belahan, terselip di sebuah alur di mana dua badan talamus bulat bergabung. Yang kedua yaitu hipotalamus atau hipofisis. Terletak di otak antara kelenjar pituitari dan talamus. Nah, hipofisis adalah kelenjar seukuran kacang yang ditempatkan di dalam struktur tulang di dasar otak. Hipofisis mengontrol fungsi sebagian besar kelenjar endokrin lainnya dan oleh karena itu kadang-kadang disebut kelenjar master. Kenapa disebut dengan kelenjar master? Karena fungsinya memonitoring dan mengatur banyak fungsi tubuh melalui hormon. Hipofisis memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu lobus depan atau anterior, yang kedua lobus belakang yaitu posterior. Kemudian hormon pada hipofisis pada lobus depan yaitu yang pertama growth hormone atau GH, yang kedua prolaktin atau PRL, yang ketiga thyroid stimulating hormone atau TSH, yang keempat yaitu adrenocortic ootropic hormone atau ACTH, yang kelima yaitu follicle stimulating atau FSH, yang keenam yaitu luteinizing hormone atau LH. Kemudian hormon pada hipofisis pada lobus belakang yaitu yang pertama antidiuretik hormone atau ADH, yang kedua yaitu oksitosin. Selanjutnya ada tiroid dan paratiroid. Tiroid berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di bagian leher depan. Tiroid ini menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Selain itu, hormon ini juga mengatur pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak. Kelenjar tiroid sebenarnya mengekskresikan 3 jenis hormon, yaitu hormon triiodothyronin atau T3, hormon tetraiodothyronin atau T4, dan hormon tyrolactoinonin. Hormon utama dari kelenjar tiroid ini adalah hormon tetraiodothyronin atau T4 yang dikenal dengan sebutan hormon tiroksin. Hormon tiroid ini juga membantu mengontrol tekanan darah, jantung, dan juga fungsi reproduksi. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan salah satu organ yang terletak di leher, terdiri dari 4 buah kelenjar, 2 di bagian superior dan 2 di bagian inferior. Dorsal dari kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid terutama untuk produksi hormon paratiroid yang berkaitan erat dengan pengaturan kalsium tubuh. Target organ hormon paratiroid adalah tulang, ginjal, dan usus dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kalsium plasma. Hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan resorpsi tulang, stimulasi osteoklas, dan
pembentukan tulang kembali di ginjal. Hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium serta mengurangi reabsorpsi fosfat. Selain itu juga membantu konversi vitamin D3 aktif melalui aktivitas enzim 1A dihidroksase di usus. Hormon paratiroid berperan tidak langsung untuk meningkatkan absorpsi kalsium dengan bantuan vitamin D3. Pengaturan produksi hormon paratiroid ditentukan oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan target organ kadar kalsium, plasma, serta vitamin D3 aktif. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas adalah suatu organ berbentuk flat yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan tambahan dalam rongga abdomen bagian atas. Pankreas terletak retroperitoneal dan menyilang dinding abdomen posterior. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengelola makanan. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu hormon insulin dan hormon glikogen. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang tidak melalui darah, melainkan ada saluran khusus, yaitu ductus pankreaticus yang terdiri dari ductus wirsunghi dan ductus santorni, yang nantinya ductus tersebut akan bermuara di duodenum. Sementara itu, kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang melalui darah. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin pankreas akan melalui darah untuk melaksanakan tugasnya demi mengatur metabolisme tubuh dan mempertahankan kondisi homeostatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.